Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini Allah pertemukan, Allah takdirkan kita untuk bisa bermuwajahah. Kenapa saya bilang Allah takdirkan? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita, rencana Allah yang terbaik. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mentakdirkan kita, masih bisa menggerakkan tubuh kita. Tandanya kita masih diberikan kesempatan hidup. Dan dengan diberikan kita kehidupan, tandanya Allah sayang dengan kita. Karena tidak ada satupun manusia yang terbebas dari salah. Maka kasih sayang Allah memberikan kesempatan kita untuk terus mengupdate diri, memperbaiki kualitas kehidupan. Dengan kita memohon ampunan kepada Allah. Karena sebagaimana yang Allah sampaikan, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah kelak akan memberikan kepada kita sebuah tempat yang tak pernah terpikirkan oleh logika kita, yang tak pernah terasakan oleh perasaan kita, yang tak pernah terdengar oleh telinga kita, yang tak pernah terlihat oleh mata kita. Itulah yang disebut dengan jannah. Dan jannah yang diberikan ini diperkhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Karena kunci masuk surga hanya takwa, bukan yang lain. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini singkat disebutkan tapi sulit untuk dijalankan, tapi bisa selama kita mau. Salah satunya adalah menerima rencana Allah yang terbaik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kepada Allah setiap saat. Tapi orang yang dianggap paling baik syukurnya, kata Allah, adalah orang yang paling baik berterima kasih kepada siapa saja, apa saja yang memberikan perantara datangnya kebaikan menghampiri kita. Kalau saya tanya, orang yang paling baik di atas muka bumi ini kira-kira siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya tergantung perspektif pemikiran kita ini. Kalau perspektif pemikiran kita fulus, yang terbaik adalah yang ngasih duit. Betul gak? Tapi kalau perspektifnya jannah, yang paling baik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan ajaran Islam, ajaran tauhid, yang paling baik di atas muka bumi ini bukan lain ya kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau dengan perantaraannya mengajarkan kebaikan, walaupun kita ini bukan hidup pada zamannya. Tapi Rasulullah sudah memberikan legalitas, memberikan sebuah garansi bahwa Rasulullah mewariskan terhadap ajarannya kepada siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tentu ulama ini bukan hanya sekedar ulama seperti layak orang pada umumnya bilang, orang baru ngaji alif-alifan saja disebut ulama. Ulama itu kalau diterjemahkan dari sisi bahasa saja, ahli ilmu artinya. Dia mumpuni, berkompeten di bidangnya. Ya, tentu ulama di sini adalah ahli ilmu yang mengantarkan seseorang dekat, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua ahli ilmu ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah agak berbeda, tidak seperti pada umumnya. Tapi Allah memberikan tuntunan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah memberikan tuntunan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Jadi kita bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, karena Nabi nggak perlu didoakan oleh kita. Tapi kita harus berterima kasih. Wujud terima kasihnya selain bersolawat, kita menjalankan ajaran-ajarannya.
dengan istiqomah, dan kita mohon kepada Allah Al-Qawi yang maha memberikan kekuatan, Allah Al-Hayyu yang memberikan kehidupan, diberikan kita kehidupan lebih, kemudian kita pertahankan supaya kita bisa menjalankan ajaran Rasulullah dengan sebaik mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun alirannya, apapun cara ibadahnya, selama tidak menyalahi aturan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, itu adalah saudara kita. Karena banyak alirannya, mereka semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah, gak ada masalah. Jadi kita jangan juga mengklaim diri kita paling benar, karena itu adalah kalimatnya iblis kalau menganggap diri kita paling baik, ya. Kita nggak usah isi pikiran kita, hati kita dengan kedengkian, diisi pikiran dan hati kita dengan kekecewaan, diisi pikiran dan hati kita dengan menyalahkan orang lain, maka akhirnya kita nggak akan pernah ibadah. Nah, tema pada siang kali ini judulnya adalah rencana Allah yang terbaik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, ya, yang sanadnya hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Ya, jadi kalau hadis itu harus tahu sandarannya. Maka nanti akan tahu kedudukan tuh hadis ini bisa dijadikan rujukan atau tidak. Ya, kalau dalam kajian ilmu hadis itu, ulumul hadis itu ada namanya sanad. Kalau sekarang ini orang-orang yang belajar hijrah itu kan ditanyain, guru ini sanadnya siapa nih? Sampai kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian ngaji dari Google, kemudian jadi ustadz. Dia jadi artis sekian lama, ya kan, dulunya hidupnya ancur-ancuran, kemudian hijrah setelah 2 minggu, ya, mohon maaf, celananya cingkrat dikit, jenggotnya agak panjangan, nyalahin orang yang belajar dari yang kecil sampai kemudian sudah jenjang sampai profesor, kemudian disalah-salahin. Ya kan? Kenapa? Karena ngajinya yaitu karena hanya baru ngedengar hijrahnya, dia lagi semangat-semangatnya. Ya kita nggak bisa salahkan juga, nggak ada masalah juga, ya nggak apa-apa. Yang penting memang itu tidak menjadi konsumsi publik yang kemudian diikuti banyak pihak. Makanya saya bilang ngaji itu harus terstruktur, harusnya yang bagus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan tema kita bahwa rencana Allah yang terbaik, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanadnya dari Anas bin Malik yang diriwayatkan, namanya perawi, ya. Perawi itu siapa perawinya? Imam Ahmad. Perawi itu banyak yang terkenal, yang paling sangat populer adalah Bukhari dan Muslim. Ada kitab khusus membahas tentang hadis, ya. Apa isinya di dalam hadis tersebut kaitan dengan rencana Allah yang terbaik? Innallaha la yaqdi lil mu'minin qada'an illa kana khairul lahu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan atau mentakdirkan sesuatu untuk seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan pasti itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Kita ini kan seringkali menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi oleh kita berdasarkan dengan apa yang kita dengar, berdasarkan apa yang sering kita lihat, berdasarkan dengan apa yang sering kita alami. Jadi perspektifnya perspektif kita, bukan perspektif Allah. Nah, kita tahu mana bahwa itu perspektif Allah atau bukan, itu tergantung kekuatan iman kita kepada Allah. Ya kan? Seperti hari ini, ya kan, Pak Agus sudah mempersiapkan kajian ada di auditorium, ya. Ini saya bilang bukan sebuah justifikasi, ya, bukan sebuah pembelaan dan pembenaran, tapi memang sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan, dan saya pun sudah diinfo, kemudian dapat perubahan itu terjadinya jam berapa tadi? Jam 11 ya? Jam 10-an. Artinya kan memang ini ada acara gitu kan. Tapi pengajian kan tetap harus kita jalankan. Kalaupun batal ya nggak ada masalah juga kan. Yang penting sudah kita persiapkan. Jangan sampai kemudian kita mempersiapkan ala kadarnya, kemudian kalau itu gagal, itu bukan kesalahan karena takdir, tapi karena kita. Karena ada orang yang kemudian miskin, kemudian menyalahkan ini adalah nasib dari Allah, takdir dari Allah. Itu keliru itu. Jadi yang namanya rencana Allah yang terbaik itu,
Allah menyampaikan kepada kita sebagaimana Al-Quran surat kedua 216 itu kan perintah untuk perang. Ya. 216 itu perintah untuk perang. Diperintahkan oleh Allah awalnya itu dalam kondisi yang damai. Asbabun nuzulnya begitu ayat Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah 216. Yang seringkali banyak para penceramah mensitir ayat tentang 216. Apa kalimatnya? Ini penggalannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Ini orang-orang yang cinta damai, yang tadinya memang sudah tenang, itu menolak terhadap firman ini. Ditolak. Kami nggak mau perang, karena perang itu pasti menimbulkan banyak kerugian. Logikanya kan begitu. Tapi ini firman Allah ini. Ya, tapi ini jangan langsung serampangan juga menafsirkan ayat ini. Tiba-tiba langsung main perang aja. Kenapa diperintahkan perang? Karena kaum muslimin saat itu menjadi bulan-bulanan. Kaum muslimin menjadi terintimidasi. Maka kalau tidak mau perang mungkin Anda bisa selamat. Tapi bisa juga Anda bisa dalam kondisi yang kelak itu akan menjadi yang terjajah. Maka perang itu menjadi alternatif terakhir. Dan ini perintah dari Allah. Orang-orang yang beriman itu menolak saat itu. Karena orang yang beriman itu cinta damai. Maka kemudian ada kalimat lanjutannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kelihatannya itu baik dalam pandanganmu, itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Boleh jadi yang kelihatannya itu buruk dalam pandanganmu, belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Kenapa? Allah ini maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini seringkali pakai perspektif kita. Makanya kemudian akhirnya menganggap baik. Oh mungkin kalau Pak Agus kecewa, ya kan, kayaknya baikan di auditorium gitu. Ngajinya agak luasan, di sini udah lika-liku gitu kan. Nah, ruangannya sempit gitu. Tapi bisa jadi ini yang terbaik. Kenapa? Kalau di sana agak keluasan kalau yang hadirnya segini. Betul gak? Oh iya, kalau di sini kan kelihatan banyak kan. Berhimpit-himpitan ya kan. Rasa dinginnya agak berkurang. Coba. Kalau di sana kan keluasan Pak. Walaupun pakai jaket tetap kedinginan Pak. Jadi hikmahnya tetap ada. Paling tidak kalau kayak begini kelihatan siapa yang tidur, siapa yang ngeliatin. Bener gak? Oh iya. Kalau di sana kejauhan. Iya kan. Ustaz Suryadi yang dekat di sini. Kelihatan tuh kalau ngantuk ya kan. Iya, kelihatan. Tapi kalau di sana, oh jauh. Ibu-ibu juga agak deketan kelihatan. Sana agak jauhan. Pokoknya udah perspektif kita harus pakai menggunakan perspektif Allah. Makanya ini ayat Al-Quran yang menjadi rujukan bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan Allah ini maha baik. Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Allah ini aslinya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuman kalau kemudian ada pertanyaan, oh bagaimana mungkin Allah maha baik, Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Saya aja penyakitan, saya sholat sudah, tahajud sudah. Minta kepada Allah supaya diberikan rezeki oleh Allah sudah. Sholat duha saya rajin, Senin Kemis saya jalankan. Tapi kenapa hidup saya susah? Ah, itu masalah. Ya kan? Masalahnya kenapa? Karena dianggap yang namanya baik itu saya bilang tadi perspektifnya perspektif kita. Kalau perspektifnya menurut perspektif kita Pak, cenderungnya manusia ini senang dengan dunia. Ya.
Lihat Al-Quran surat Hud ayat ke-15. Coba. Yang bawa handphone. Bisa sambil kita lihat ayat. Surat Hud itu surat ke-29 ya. Surat Hud ayat ke-15. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yabkhasun. Kata Allah, orang yang menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasan yang ada di dalamnya, dia akan bekerja keras bahu-membahu untuk mencari dunia, dan Allah kasih itu dunia. Tanpa Anda sholat, tanpa Anda sholat duha, tanpa Anda puasa, dikasih itu. Makanya lihat orang pencinta dunia itu nggak pernah mengenal waktu. Ya kan? Tengah malam udah bangun, pergi ke pasar. Ngapain? Jualan kangkung, jualan kacang, jualan ayam, jualan ikan. Gitu. Waktu sholat subuh nggak dia. Ya, dapat duit, dapat. Ya kan? Nanti siang tidur. Orang sholat duhur dia tidur. Nanti bangun lagi sore. Jalan asyar, kagak sholat ya. Ya kan? Yang sholat ya sholat. Apakah dapat duit? Dapat. Korun aja yang disebutkan oleh Allah paling kafir, kaya. Jadi kalau pengen kaya, nggak usah sholat. Ya kan? Nggak usah sholat. Pergi aja ke Gunung Kawi. Ya kan? Oh, nggak minta sama setan. Kaya itu. Ya kan? Dan biasanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini oleh Allah ya menjadi orang yang beriman, lihat Al-Qur'an surat kedua ayat 214. Ya, apa yang disampaikan? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Dan ujian kepada orang-orang sebelum kita ini berat-berat. Apa dikira Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan Allah itu hidupnya enak-enak saja? Oh enggak Pak. Oh begitu tempat kelahirannya pun dia diusir. Nabi Muhammad itu. Sampai kemudian hijrah yang sekarang ini diperingati tahun baru Hijriah. Nah itu kan menjadi landasan dibuatnya tahun Hijriah. Ya kan, bukan kelahiran, bukan diangkat Nabi, bukan diangkatnya sebagai Rasul, bukan kematian, bukan. Tapi karena hijrahnya Rasulullah maka lahirlah yang namanya tahun baru Hijriah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sama, Pak. Nah sebab itulah kita ini harus tanamkan di dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Kita harus hijrah nih. Hijrah untuk apa? Menerima segala ketentuan Allah, apa yang terjadi itu yang terbaik. Dalam bahasa Arab namanya ridho. Ya. Menerima segala ketentuan Allah itu namanya ridho. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap apa? Ridho terhadap takdir Allah. Dan di dalam rukun iman itu yang namanya mengimani takdir baik dan takdir buruk, itu rukun iman keberapa? Ke-6. Jadi kalau kita tidak menerima segala ketentuan yang buruk menghampiri kita, menurut kita maksud saya buruk itu. Kalau menurut Allah tuh nggak ada yang buruk sebetulnya. Ya kan? Menurut Allah tuh baik semuanya. Kita aja yang kemudian mencoba memilih dan memilah. Ya. Bagi Allah tuh semuanya baik. Ya, makanya tadi dalam hadis qudsi, Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Allah ini Maha Pengasih, Allah ini Maha Penyayang. Tapi ada kalimat yang lain, ya, itu adalah keturunan dari asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam Asmaul Husna itu ada kalimat Ad-Darru, Maha memberikan derita. Ada Al-Muntakim, artinya Maha memberikan siksa. Coba bayangkan, analogi sederhana lagi nih. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin lapar? Pernah nggak?
Oh ini lagi lapar kan? Oh kena AC begini kan? Lapar-laparnya. Apalagi kalau pengajian 3 jam tambah lapar lagi. Ya kan? Jadi pengajian berapa lama nih? 2 jam ya, alhamdulillah. Saya udah siapkan slide untuk 3 hari ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini lapar masalah bukan? Masalah. Dan itu Allah kasih kepada kita. Demi Allah Pak, kalau Anda nggak lapar Pak, dikasih traktir sama Ustadz Suryadi Pak, makanan yang enak, lezat, kira-kira enak nggak kalau perut kenyang? Hah? Enak gak? Perutnya kenyang, udah maksimal sampai tenggorokan lah terisi. Ditraktir tuh makanan yang paling enak itu. Kira-kira masih enak gak tuh makanan? Enggak Pak. Bukan kurang lagi, memang gak enak. Udah enak Pak yang ada. Namanya orang udah kenyang. Maka oleh Allah dikasih itu lapar. Lapar itu masalah. Maka kemudian orang yang bersyukur dengan masalah, maka Allah akan tambah tuh nikmat. Ya kan? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah menyampaikan bahwa siapa yang ridho dengan segala takdir Allah yang menimpa pada dirinya, maka Allah pun ridho dengan amal kita yang sedikit. Ya. Jadi kita ridho dengan takdir Allah, kita dikasih materi, bukan rizki ya. Materi itu beda dengan rizki. Dikasih materi dikit oleh Allah. Setelah kita berusaha maksimal tapi dikasih dikit. Kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah terima kasih engkau hari ini kasih makan walaupun hanya dengan garam. Allah tuh ridho Pak, menerima ibadah kita walaupun dikit. Oh, gimana gak sayangnya Allah? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bersyukur kalau saat ini lapar. Coba kalau nggak lapar, nggak akan nikmat tuh makan. Bahkan orang yang laparnya udah tingkat tinggi Pak, itu jangankan makanan lezat, makanan yang kemarin aja Pak, karena nggak ada lagi makanan, hanya itu. Udah basi itu makanan Pak. Itu mungkin makanan terlezat dalam hidup. Ya, coba. Mertua lewat aja udah nggak kelihatan tuh. Karena saking enaknya makanan tuh. Kenapa? Karena laparnya tingkat tinggi Pak. Sama halnya makanya di dalam hadis Rasulullah ketika puasa kan, Allah ngasih 2 kenikmatan bagi yang berpuasa. Satu ketika buka, yang satu ketika kelak berjumpa dengan Allah. Kenapa ketika buka? Dari pagi kita nggak makan kalau orang puasa. Ya kan? Itu. Kayak Ustadz Suryadi ini. Hari ini lagi puasa ini, hari Kamis. Ya kan? Gitu. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika mengalami segala sesuatu, biasanya kan kita kalau yang dialami itu yang sesuai dengan harapan kita kan happy kan, betul kan? Tapi kalau yang tidak sesuai dengan kita masih menerima nggak tuh? Belum tentu Pak. Walaupun yang ceramah aja Pak, belum tentu Pak. Jangankan yang nggak ceramah. Ya kan? Ustadz aja belum tentu nerima Pak. Hanya orang-orang yang hebat saja yang bisa menerima. Sebab itulah kita ini kan perlunya kawan Pak. Butuh kawan yang selalu mengingatkan. Makanya saya kemana-mana selalu bawa pendamping. Ya, bukan asisten. Supaya ada yang ngingetin. Saling mengingatkan, ya kan? Kenapa? Karena bisa saja salah. Kita ini manusia ini makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah Pak, dan lupa. Musuh hebat dan setinggi apapun tuh orang. Cuman kadang-kadang ada orang yang sudah memposisikannya tinggi Pak, seperti iblis. Iblis itu kan memposisikan tinggi padahal bukan malaikat, tapi karena sering dihormat di surga, maka memposisikannya posisi malaikat. Ketika ada Adam disuruh sujud, nggak mau karena dianggap rendah, ya kan? Kastanya kasta rendah. Nah iblis itu kasta tinggi, nggak mau dia.
Jadi kalau ada orang yang kemudian pilih bergaul Pak dalam perspektif strata sosial Pak, itu iblis Pak. Kalau dalam ajaran Islam nggak ada tuh strata sosial, sama aja Pak. Wah ini sosialita, ini bukan ya, ini kalangan pejabat, ini bukan ya kan. Kalau pejabat salamannya dilihat mukanya ya kan, ditatap wajahnya sambil senyum. Kalau kalangan bawah, udah cukup hanya dari samping aja. Kalau perlu dari belakang salamannya. Ada yang salaman belakang ya? Ada, salam tempel namanya kan. Ya Pak. Itu namanya perbuatan iblis. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi ketika yang menghampiri kita tidak mengenakkan kita, tapi kita masih dalam kondisi menerima, itu namanya ridho. Ya, ridho. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada manusia yang ridho. Ya kan kita mengharap ridho Allah nih, pengajian diadakan mengharap ridho Allah, sholat kita lakukan, ya kita dirikan mengharap ridho Allah, ibadah bahkan ada yang keluar biaya, ada haji kemarin ya kan, ada yang sampai bayar 500 juta tapi nggak berangkat ya, ada namanya furoda, ya, saya aja nggak berangkat ya kan, itu ya udah kayak nerima juga, saya harusnya berangkat kemarin tuh tapi nggak berangkat, visa nggak keluar. Ya kalau nggak bisa nerima, udah stres ya kan. Sesaat mungkin dia manusiawi lah kecewa ya kan. Biasa itu. Cuman ada yang ngingetin, udah ini yang terbaik rencana Allah. Jadi judulnya cocok banget dengan pengalaman saya. Ya kan? Cocok banget judulnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan yang namanya ridho tersebut jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini adalah sebuah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW dan wajib dijalankan. Di dalam Al-Quran paling tidak setelah saya baca beberapa literatur, ada 4 macam ridho yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah ridho seorang hamba kepada Allah. Ya, bentuknya apa? Bentuknya ketika Allah memerintahkan kita bahwa tidak ada agama di atas muka bumi ini kecuali agama Islam, dia terima tuh. Innad dina indallahil Islam. Dia terima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Qur'ana hukma. Nah gitu. Itu biasanya kalau pengajian di kampung-kampung itu dibaca itu. Ya. Dibaca itu. Aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku ridho, aku rela ya Allah Engkau ya menjadi Tuhanku, aku adalah hambamu. Islam menjadi agama. Agama itu apa? Agama itu aturan kehidupan. Jadi kita nih kalau sudah menerima agama Islam sebagai aturan kehidupan, kita itu harus rela diatur oleh Islam. Jangan ngatur sendiri. Ya. Kemudian kita rela bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada fans, tidak ada yang harus kita suri toladani kecuali Rasulullah. Maka kalau orang yang ngefan Pak, pakaiannya, cara berjalannya, cara penampilannya, gerak-geriknya, sampai cara makan, cara tidur dia ngikutin. Gitu kalau ngefans. Dulu aja ada orang ngefans sama Mick Jagger Pak. Kan? Bibirnya, lidahnya dilelin kan. Dia tempelin di kaos. Yang kan dipakai kemana-mana. Ada ngefans sama Elvis Presley. Elvis Presley itu kan pakai baju, celananya cut bray. Kerahnya besar. Kemudian ini pakai cambang. Ada orang yang pakai cambang aja dia beli Pak, tempelin. Supaya ada cambangnya. Celananya cut bray. Itu karena ngefans Pak. Nah sekarang kita rubah Pak. Hijrah ini sudah 1445 Hijriah. Hijrah. Kita ngefansnya sama Nabi.
Cara tidurnya Rasulullah seperti apa, cara makannya Rasulullah seperti apa, cara berhubungan, cara berinteraksi, cara berpolitik, apa aja Pak. Nah, ngikutin seperti Nabi. Maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Ya, nah kita ridho Pak. Rasulullah ngatur begini kita ikutin. Ya. Kemudian ridho yang kedua adalah ridho orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Itu ridho yang diperintahkan oleh Allah dan Al-Quran. Ya, oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ridho orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita minta izin sama orang tua, kemudian orang tua ngelarang, walaupun menurut kita kayaknya cocok menurut kita. Kata orang tua jangan, sudah walaupun gak masuk akal, supaya mendapatkan restu terbaik dari orang tua jangan lakukan. Saya dulu dapat beasiswa ke Australia, dapat S3 ya, dapat beasiswa ke Mesir waktu ngambil S2 ya. Minta izin sama orang tua. Padahal orang tua gak ngebiayain juga. Tapi kata orang tua jangan, udah ngapain lagi. Ah udah, nggak lakukan. Kata orang tua udah nikah aja. Saya nikah aja udah. Ya, walaupun saya ini nggak cocok dengan hati saya. Tapi sudah berusaha. Tapi alhamdulillah dapat istri baik banget. Itu karena dapat ridhonya orang tua. Ya kan? Makanya saya walaupun lihat cewek cakep kayak apapun, masih cakapan istri saya lah. Sementara ini. Iya kan. Nah iya kan sementara kan. Nggak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang abadi kan. Iya kan. Sementara ini masih benar sayanya. Kan siapa tahu dapat provokasi dari Ustaz Suryadi kan. Kan ada tuh yang cakep gitu kan. Kan dia lebih hebat memprovokasinya kan. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita membangkang sama orang tua. Al-Qur'an saja jangankan kita membangkang, mengatakan saja ya, sebetulnya. Wala taqul lahuma uff. Itu sebenarnya bukan tapi ini ada debu di tangan itu. Gitu. Itu aja udah nggak boleh, apalagi udah berapa kalimat itu? Ya kan? Itu Al-Qur'an, bukan kalimat saya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya ini Allah memberikan rencana yang terbaik kepada kita. Ya, maka ada ridho orang tua kepada anaknya. Tentu kita sebagai orang tua juga sama, jangan mempersulit anak. Ya kan? Jangan mempersulit anak. Maka sudah aku restui yang terbaik, ya kan? Saya ini sekarang punya anak juga yang nomor 4 ini. Ini kan sudah lulus kelas 3 SMP di pesantren. Harusnya kan kontraknya 6 tahun. Dia sampai hari ini nih harusnya sudah balik dari hari Minggu yang lalu. Ini belum balik. Ya kan masih dibujukin terus sama kita. Lagi ngambek. Dia pengen sekolah di luar. Ya kan. Sudah diturutin aja dulu lah. Namanya kan memang anak zaman sekarang agak beda. Ya kan. Dulu kita juga waktu dulu begitu juga kata orang tua. Anak zaman sekarang beda. Sekarang ya begitu juga. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah kita ikutin dulu. Jangan kita kerasin. Kita baikin ya kan. Alhamdulillah. Ya kan? Kita udah survei kemana-mana ya kan. Datangnya sekolah ini udah tutup, datangnya sekolah ini udah tutup. Alhamdulillah memang harapan kita begitu. Supaya nggak keterima di tempat lain gitu kan. Tapi dapat di negeri, dia nggak mau. Alhamdulillah juga. Akhirnya dia mau juga kembali ke pesantren. Walaupun belum jalan. Ya kan, kondisinya mohon doanya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang solehah ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun orang tua jangan mempersulit anak kita ya. Harus kita doakan setiap saat ya. Kemudian yang ketiga, ridho suami kepada istri. Tuh, Bu. Kedengaran enggak, Bu? Istri ini kalau nggak dapat ridho suami, itu nggak berkah hidupnya. Ya kan? Dan memang istri ini dikasih kemudahan oleh Allah untuk masuk surga. Ya, caranya taat sama suami. Tentu suaminya yang bagaimana dulu. Kalau suaminya durhaka, ya beda lagi. Ya kan?
Tapi lihat Siti Asiyah itu suaminya siapa? Firaun. Dia tetap secara fisik hormat. Ya, tapi oleh Allah dijaga. Nggak bisa disentuh. Tetap suci sampai meninggal dunia. Dijaga. Yang dia berhubungan badan itu adalah setan yang diserupakan dengan Siti Asiyah. Tapi tetap memang itu di sebuah takdir Allah. Menerima Siti Asiyah itu. Firaun sebagai suaminya. Karena memang sudah Allah takdirkan begitu. Menjadikan ibrah, menjadikan contoh. Ada yang suaminya kafir, istrinya beriman. Ada yang istrinya kafir, suaminya beriman. Siapa tuh? Hah? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah itu kan. Kemudian ada yang suaminya beriman, istrinya beriman. Ada yang suami istri kafir. Siapa? Abu Lahab dengan istrinya. Maka jadi ayat Al-Quran itu khusus menjadi asbabun nuzul. Dan ternyata di keluarga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya pimpinan tertinggi. Namanya suami. Suami ini Bu, kalau mau tahu tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau ibu melakukan tindakan kesalahan, itu dosanya ditimpakan ke suami. Walaupun suami nggak melakukan dosa. Beda kalau suami yang melakukan dosa, istri nggak nanggung. Anak durhaka, suami yang nanggung. Jadi berat betul itu. Selain memberikan nafkah lahir dan batin, ya kan, ketika nafkah lahir dan batin suami tidak memenuhi kepada istri, istri boleh nolak tuh. Bisa mengajukan gugat cerai. Nah, kalau ketika habis nikah tuh ada namanya sigot taklih kan. Berapa bulan tuh? 6 bulan apa 3 bulan? 6 bulan ya? Oh, udah dirubah ya? 6 bulan berturut-turut ya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, istri nggak ridho. Kalimatnya begitu. Nah, kemudian bisa mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama dan plus membayar iwad. Berapa tuh? 10.000. Dari dulu nggak naik-naik. 10.000. Ya, membayar iwad 10.000, ya kan? Tuh, ya. Ibu punya hak juga ketika memang tidak terpenuhi haknya. Jadi dalam berkeluarga itu bahwa istri mendapatkan restu dari suami ketika suaminya juga terpenuhi hak dan kewajiban, ya, ada kewajiban yang terpenuhi. Apa itu? Memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi kalau suami nggak memberikan nafkah, bukan suami namanya. Ya, pontang-panting siang dan malam ini adalah para pencinta istri ini. Ya kan, rela ngantuk-ngantuk udah jalan, ya kan. Kemudian pulang sore, malam, kehujanan di jalan, naik motor. Ini para pencinta istri, ya kan. Untuk apa? Cari nafkah, setelah dapat dikasih sama bininya. Ya kan, coba. Padahal ibu nggak ikut ngerawat itu, nggak ikut ngebiayain sekolah, nggak ikut ngebiayain kuliah. Begitu dapat kerjaan dikasih sama bininya. Orang tua sisanya. Itu pun kalau ingat. Ya kan? Nah, kayak itu kalau istrinya durhaka, wah, suaminya ngasih sama orang tuanya, dia bilang begini, sudah saja bang, sono nikah sama ibumu. Begitu. Kurang ajar tuh istri kayak begitu. Mana ada suruh nikah sama ibunya. Ya kan? Harusnya bersyukur kalau punya suami, ya kan, ngasih uang sama orang tuanya. Berarti ini anak yang taat. Ya kan? Kita nanti suatu saat punya anak laki-laki, itu nanti digituin juga tuh sama anak kita. Nah, sebab itulah istri ini mau kemana saja itu harus pamit sama suami. Mau kerja, bang, doain ya. Neng mau berangkat kerja di mana? Transcorp, ya kan? Tapi ada pengajian, Neng, ya kan? Oh, kapan pengajiannya? Hari Kamis, ya kan? Sama siapa? Ustadz Agus, ya kan? Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ridho suami terhadap istrinya itu tertuang di dalam Al-Qur'an juga. Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan setiap istri yang meninggal dunia dan diridhoi oleh suaminya maka ia masuk surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Kemudian yang keempat,
ridho dalam transaksi jual beli. Ya, antara minkum. Ayat Al-Quran begitu. Jadi kalau yang namanya transaksi jual beli ada tawar menawar. Ya, ada tawar menawar. Ketika ditawar, bang ini jeruk berapa sekilo? 35, 30 ya. Kata yang jual boleh dah. Ah, udah, itu namanya berarti sudah ijab kabul, sudah sama-sama ridho bayar. Ah, itu namanya ridho. Dapat ridho dari siapa? Dari penjual. Si pembelinya juga ridho, membeli 30, yang si penjual juga rela menjual 30. Maka terjadi transaksi. Kalau tidak ada ridho di antara kedua belah pihak, batal tuh transaksinya. Ya. Dalam hal apa saja? Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya ya, kita ini semuanya serba sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya serba sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita kepengen bahwa apa yang tidak kita tidak sukai itu terhindar dari kita. Ada dikasih cara oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tuh menyampaikan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah nasibnya. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tadi, bahwa sesungguhnya takdir ini sebetulnya masih bisa ada yang dirubah. Cuman takdir ini dalam perspektif keilmuan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ya. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ya. Takdir yang namanya mubrom ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan gak bisa dirubah. Apa itu? Terhadap yang namanya terjadinya kehidupan ini yang kita jalani dan kematian. Jodoh, rezeki, mati, ya, itu Allah yang punya ketentuan. Tapi untuk mendapatkan jodoh, kata Imam Syafi'i, ada sebuah teori namanya teori kasyaf. Itu ada campur tangan ikhtiar manusia. Kalau kita diam saja, mungkin dapat jodoh tapi lama. Tapi kalau kita ya dalam artian yang agak kasar mungkin ya, menawarkan diri. Ya, menawarkan diri. Siapa nih yang mau nikahin saya? Nah, itu biasanya cepat. Ya, jadi ini wanita yang masih jomblo, bisa menawarkan diri. Apalagi kalau di TV. Nah, ini ada yang bagian iklan namanya Ustaz Agus. Nah, bisa diiklankan oleh Pak Agus, ya kan? Ya kan? Ini yang ditrans kan bagian iklan kan? Ya, bagian iklan. Nah, bisa diiklankan yang masih jomblo nih wanita. Bisa, jangan diem aja, ya kan? Enggak tahu bahwa ini masih single apa enggak. Ya, menutup diri. Nggak ada. Artinya akhirnya apa? Ya nggak dapat, nggak ada yang datang. Laki-laki juga sama. Ya minimal ada yang ditaksir lah. Awalnya lirik-lirik dulu, dilihat dulu, ya kan? Gitu. Walaupun memang Al-Quran memerintahkan untuk menundukkan pandanganmu. Tapi ini bagaimana mungkin kita akan naksir seorang wanita kalau nggak dilihat? Ya nggak Ustaz Suryadi? Harus dilihat dulu lah. Paling tidak dilihat ini cocok apa enggak kalau jadi bini gua. Ya kan, kayaknya cocok nih kan. Baru dia lihat. Setelah itu baru ditanyain, kamu masih single apa? Sudah punya suami, ya kan? Kalau masih single, boleh nggak aku datang ke rumahmu? Ya kan, ngapain? Mau melamarmu, gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takdir mubrom. Ya, takdir mubrom itu ketika kita sudah akadnya. Nah, begitu sudah akad, itu adalah takdir Allah. Yang nggak bisa ditolak-tolak lagi. Ada orang yang habis akad langsung cerai, ada nggak? Nah, itu takdir Allah juga itu. Kita nggak ada yang tahu. Ada yang lagi akad datang bini tuanya, itu juga takdir Allah. Ada nggak? Aduh, itu saya dikirimin di medsos.
Masya Allah. Dia bilangnya mau tugas keluar kota. Ya kan? Si suami ini kerjanya di garmen, perusahaan garmen. Oh gitu kan. Dia tugas keluar kota. Rupanya ada yang ngasih laporan sama bini tuanya. Dia datang tuh sama ibu yang perempuannya itu. Ibu mertua. Ibu mertuanya pingsan, istrinya teriak-teriak. Nah ya kan. Abang kurang ajar. Apa sih yang kurang dari Neng? Ya kan. Abang ngajak tidur, Neng siapkan. Ya kan, coba. Apa yang kurang? Tapi memang begitulah laki-laki. Makanya Allah tahu. Ya kan, tabiat laki-laki itu. Maka dikasih kesempatan. Matsna, thulatsa, waruba. Tapi jangan sampai ke sana. Itu ayat Al-Quran gak hanya di situ. Ada lanjutannya. Apabila adil. Gitu. Jadi tenang dulu Bu, jangan emosi dulu ya kalau membahas ini. Harus tenang, ya kan? Jadi nggak langsung 2, 3, 4. Tapi ada ayat lanjutannya. Bisa nggak adil? Ya kalau nggak bisa, susah. Kecuali kayak almarhum Arifin Ilham tuh. Yang nyariin istri keduanya, istri pertama. Itu cakep Bu kalau kayak begitu Bu. Ya kan? Ada nggak di Trans kayak gini? Itu istri solihah. Istri saya aja belum begitu. Saya berdoa di multazam, kagak dikabulkan. Rupanya istri saya ikut umroh juga, doanya jauh lebih diijabah. Iya kan? Benar itu, pertarungan di atas langit. Iya kan? Rupanya doa istri saya jauh lebih mustajab dibandingkan doa saya. Enggak diijabah. Dia bilang nanti kalau aku udah meninggal boleh. Wah, saya bilang beda rasanya. Iya kan? Beda rasanya, iya kan? Di sini ada yang punya istri 2 nggak? Ada nggak yang punya istri 2 di sini? Oh baru mah. Kalau begitu satu frekuensi sama saya Kak. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang kalau yang nyariin istri yang pertama, Pak, itu pasti akur, pasti akur, ya kan? Kemudian istri yang ketiga yang nyariin istri kedua dan istri yang pertama, itu akur juga. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, nyari yang keempat. Ya akur juga itu. Itu cakep. Saya nyari kayak gitu sampai sekarang belum dapat. Ya Allah. Ya kan? Belum dapat saya. Tapi sudah saya ditanya. Ustadz, istrinya berapa? Atu. Ya nggak masuk surga. Saya bilang sembarangan aja kamu ngomong nih kan. Iya, orang kamu lebih takut sama istri daripada sama Allah. Saya bilang saya ini punya ayat Al-Quran. Tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah itu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Apa itu? Sakinah, mawadah, warohmah. Itu urutannya begitu. Sakinah itu apa? Hati tenang. Kalau kemudian punya bini 2, kemudian hati gelisah, tercapai gak tuh tujuan nikah? Enggak, makanya saya cari tenang aja. Kecuali istri nyuruh. Nah itu baru saya tenang. Nah iya, orang istri saya nggak nyuruh, ngapain nikah lagi? Ya kan itu nyari penyakit namanya. Yang ada Pak, tua sebelum saatnya, mati sebelum saatnya. Coba aja suami yang punya istri 2, Pak, apalagi sembunyi-sembunyi Pak, dijamin Bapak mati sebelum saatnya. Ya kan, minimal mati kutu lah. Ya kan di depan istri pertama. Coba aja. Udah, jangan pernah khianati, ya kan? Setuju gak nih? Bu, setuju gak Bu? Ya si ibu kayaknya senang dikhianati kayaknya, nggak setuju. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikah cerai itu takdir. Ya, tapi memang ada penyebabnya. Rizki juga sama. Rizki itu Allah yang jamin. Ya, kematian sama. Cuman proses untuk menuju kematian ada orang gara-gara maling motor ketangkep digebugin mati. Matinya itu takdir. Ya, takdir mubrom. Tapi proses untuk menuju kematian itu Pak, kita dikasih oleh Allah supaya matinya husnul khotimah. Ya. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang memang bisa dirubah. Artinya ada campur tangan ikhtiar kita. Kita ini diperintahkan untuk ikhtiar. Ibadah kita itu bukan mengantarkan kita masuk surga. Bukan, karena diperintahkan bagian daripada ikhtiar. Yang dijamin oleh Allah itu rizki. Ya, kalau ibadah kita nggak dijamin kita diterima apa enggak. Ya. Ngaji kita nggak dijamin kita nih diterima atau enggak, apalagi sambil tidur. Nah udah nggak dijamin lagi. Ya kan? Melek aja nggak dijamin oleh Allah. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Jangan sampai kemudian kita nih ketika kita ini dalam kondisi yang miskin, padahal kita ini nggak pernah mau berikhtiar, kemudian kita menyalahkan Allah. Nggak ada. Lihat negara yang kafir saja yang ikhtiarnya serius Pak, kaya. Singapura itu Pak, bukan negara yang berdasarkan Al-Quran. Tapi nilai-nilai keislaman dipakai. Saya punya pengalaman dulu, ini mumpung ini live ya di YouTube. Dulu saya ngajar di Lemhanas. Ya, di Lemhanas. Di Lemhanas itu ngajar, itu pulang ngajar saya sholat zuhur. Laptop saya hilang di masjid Lemhanas. Nah, di masjid, udah Lemhanas, masjid lagi. Ya kan? Ah, lengkap sudah. Itu honor, laptop, kamera, handphone. Makanya waktu itu kan lagi tren-trennya handphone communicator E90. Ya kan? Itu udah Pak, maling dengan tenang Pak ngambil. Dengan ikhlas Pak dia ngambil. Ya kan? Kenapa? Karena sepi masjidnya, karena sholat zuhur jam 2. Itu kan ngajar lewat gitu kan. Akhirnya sholat udah. Kemudian saya diundang juga di Singapura, di Arabic Street. Ya, saya ini wudhu, laptop ketinggalan di tempat wudhu. Saya di dalam sholat sama kayak waktu di Lemhanas. Ingat, wah laptop ketinggalan. Tapi kan lagi mimpin sholat, masa saya batalin? Batal semua urusannya. Kemudian ya udah, saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan setan gak mengganggu kan, baca ta'awud kan. Udah, hilanglah ingatan itu. Selesai, udah. Saya baca doa, keluar. Laptop pasti ada itu. Di Singapura Pak. Padahal negara kafirin. Indonesia apa negara mayoritas Islam Pak. Lemhanas, masjid lagi. Ya kan? Sampai kemudian ketua Lemhanasnya waktu itu Profesor Dr. Muladi itu minta maaf. Ya kan? Ini Lemhanas Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu memang murni kecerobohan asisten. Ya, karena laptop ditaruh di belakang. Harusnya di depan. Mungkin pikiran asisten waktu itu karena masih baru, saya nggak nyalain juga karena masih baru, ini masjid. Persepsinya positif. Jangan dikira masjid itu Pak bebas dari maling. Wong Masjidil Haram aja ada maling Pak. Ya kan? Masjidil Haram aja ada maling Pak. Jangan dikira itu. Ada orang yang kemudian memberikan jasa untuk cium Hajar Aswad itu penipuan Pak. Ya kan? Wah, cium Hajar Aswad dipatok 500 real Pak. Dan itu ada yang ngasih tahu Pak. Itu pakai supaya orang menghindar ditusuk pakai jarum. Yang lain-lain menghindar kan sakit. Ya kan? Nah, ini dengan mudah yang lain maju, yang sudah dikawal gitu kan. Nah, bagi orang yang nggak tahu mungkin dia ikutin Pak. Disangkanya membantu, padahal itu usaha Pak. Makanya kembali lagi ke surat Hud ayat 15 dan ayat 16-nya itu kan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang hidupnya hanya sekedar mengejar dunia, maka dunia itu kelak akan dikalungkan di lehernya dan itu akan menjadi neraka. Gitu. Makanya jangan kemudian kita nih atas nama agama nyari duit. Ya. Saya pun pernah membimbing travel Pak. Membimbing travel sudah kita jalankan nggak dibayar. Nggak dibayar. Saya bilang nggak apa-apalah. Perjanjian ada tertulis. Saya nggak menuntut secara hukum. Nggak. Saya bilang biar dia sadar saja. Tapi yang jelas saya bilang ada duit saya, ada hak saya karena tanggung jawab dan tugas saya sudah saya jalankan. Anda kalau kemudian tidak bayar dengan alasan ini dan itu tanggung jawab Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kalau saya. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini sudah jam 1:30 ya. Cukup ya? Cukup. Saya ini slide-nya untuk 3 hari masalahnya. Itu baru pembukaan Ustaz Agus tuh. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Dari tadi soalnya udah ngangkat tangan kayaknya. Ada? Nggak ada. Bapak-bapak ada yang nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada, waktunya udah cukup ya. Jangan sampai nanti ditegur oleh manajemen. Nanti kemudian takdirnya dipecat ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang menjadi wasilah datangnya takdir baik menghampiri kita. Dan mudah-mudahan kalau hari ini dianggap ada sesuatu yang menghampiri diri kita yang gak sesuai, itulah yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesabaran, ketabahan, ridho terhadap segala ketentuan Allah. Sehingga Allah pun merubah terhadap apa yang tidak enak itu menjadi enak. Insya Allah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.